Baik, terima kasih Pak Abdul Majid. Saya kira sesi kita berakhir pukul 11. Nanti kita akan melanjutkan apakah kita akan panel bertiga, nanti Pak Abdul Majid beserta tim dari Pusdatin untuk melanjutkan sesi ini, atau nanti langsung ke Ibu Tuti Alawiyah. Tuti ya. Bu Tuti ya. Oke, terima kasih Pak Abdul Majid. Tetap di sini ya Pak Abdul Majid ya. Baik. Siapa? Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, wah kita bisa melonggarkan dulu ya, melonggarkan penat-penat dulu. Sebenarnya kalau di pelatihan kita bisa ice breaking dulu ini. Tapi nggak apa-apa karena waktu terus berjalan supaya nanti kita bisa beristirahat tepat pukul 11.30 untuk sholat zuhur dan seterusnya ya. Kita akan lanjut saja ke materi berikutnya, ke materi merancang media video pembelajaran. Bagaimana mendesain media video pembelajaran. Hadir di tempat kita di Zoom meeting ini Ibu Tuti Alawiyah. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas banget. Oke, siap. Mulai jelas. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Semoga Bapak Ibu di sini sehat semua ya. Amin. Amin. Jelas. Dan selalu ceria. Oke Ibu, jadi siang hari ini ingin 30 menit lah paling tidak kita coba untuk sharing ya terkait dengan bagaimana merancang media video pembelajaran ini. Tapi nanti kalau nggak cukup 30 menit ya kita tambahi sampai jam 12 lah ya. Baik, kami persilahkan Ibu Tuti Alawiyah untuk mempresentasikan materi. Silakan Bu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kesempatannya. Ya, kami dari Pusdatin senang sekali bisa sharing ya. Saya lebih senangnya nyebut sharing. Jadi hari ini 3 hari ke depan, Bang Majid, saya dan nanti Mas Eldio akan sharing tentang bagaimana membuat sebuah video pembelajaran. Kalau tadi sempat di awal sempat ada pertanyaan dari peserta, kenapa begitu lama, kenapa 3 hari gitu ya? Saya mungkin sedikit akan memberikan gambaran. Hari ini kita tidak selesai sampai jam 4 sore mungkin karena sebagian waktu akan kita gunakan untuk tugas mandiri membuat naskah. Hari ini kita akan selesai di tahapan pembuatan naskah. Bapak Ibu silahkan membuat naskah secara mandiri. Boleh, tadi kalau dari Pak Bagus menyampaikan bahwa naskah yang dihasilkan dalam pelatihan ini berbeda dengan naskah yang nanti akan dihasilkan dalam bentuk video, dalam lomba, maaf. Jadi, silakan saja jika naskah yang sekarang dianggap sebagai naskah pemanasan, untuk mengikuti lomba nanti nggak apa-apa juga gitu ya. Tetapi mungkin dalam waktu yang relatif singkat, naskahnya mungkin tidak akan sesempurna nanti Bapak Ibu menyiapkan untuk lomba. Itu yang pertama. Setelah itu, naskah silahkan nanti unggah di link, saya nanti sudah siapkan linknya. Besok pagi, sebelum sesi teknis produksi, saya akan kolaborasi dengan Bu Roro. Bu Roro adalah salah satu duta rumah belajar Jawa Timur. Beliau juga guru Muhammadiyah kalau nggak salah ya, dan nanti Bu Roro akan cerita banyak. Jadi pagi kita akan review beberapa naskah yang sudah Bapak Ibu kirimkan. Kita lihat apakah sudah sesuai atau misalnya masih ada yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Dan mungkin Bu Roro akan lebih sharing karena kalau kami dari Pusdatin memang karena pekerjaan kami sehari-hari adalah membuat video pembelajaran, mungkin lebih agak sedikit tanda kutip profesional gitu ya. Tetapi Bu Roro itu belajar dari nol. Jadi nanti Bapak Ibu dapat insight, dapat pencerahan dari Bu Roro bagaimana caranya membuat sebuah video pembelajaran. Mungkin bertatah-tatah, berdarah-darah dan sebagainya. Nanti Bu Roro akan cerita banyak. Setelah itu Mas Eldio akan datang untuk memberikan materi teknis. Bagaimana cara nge-shoot. Kameranya apa. Kemudian audionya kalau merekam dengan baik itu seperti apa, gitu ya. Nanti Mas Eldio akan menjelaskan itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu kembali tugas mandiri untuk latihan sendiri di rumah. Jadi latihan sendiri di rumah, nge-shoot sekian scene, satu scene, sekian kali ngambil gambar, itu selesai. Besok paginya di hari Sabtu, Mas Eldio kita akan praktek editing bersama. Jadi Bapak Ibu punya bahan untuk mengedit dari hasil gambar Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu syuting. Harapannya ketika nanti Mas Eldio akan memberikan materi editing sampai selesai, sampai gimana caranya mengekspor dan sebagainya. Nah, harapannya nanti ketika Bapak Ibu akan membuat video untuk lomba, Bapak Ibu sudah paham urutannya, tahapannya dan sebagainya. Itu gambaran yang akan kita lakukan 3 hari ke depan. Jadi harapannya tidak terlalu lama, tidak terlalu memberatkan gitu ya.
tetapi setiap tahapan Bapak Ibu sudah bisa tahu, kemudian bisa jalani gitu ya. Nanti hasilnya nanti silakan, mungkin pembuktiannya saat lomba, Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya atau enggak gitu. Kalau di materi pelatihan kali ini lebih kepada untuk memberikan penyegaran. Saya juga yakin di antara sekitar 590 orang yang hadir di sini mungkin jangan-jangan semuanya sudah menjadi konten kreator gitu. Jadi tidak semuanya blank dari nol, tapi sudah mencoba, sudah membuat, tetapi mungkin beberapa butuh penyempurnaan. Itu gambaran untuk 3 hari ke depan ya Bapak Ibu. Saya mau share materi. Host boleh, saya belum bisa share materinya. Masih belum bisa. Oke, gambarannya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi, nah selama proses, kami sih berharap Bapak Ibu silakan jika ingin berkomunikasi, kayak nanti membuat naskah, ada kesulitan dan sebagainya, silakan. Nanti kita bisa berkomunikasi. Share materi, tadi saya sudah share ke Mas Ian ya, panitia, nanti mungkin disampaikan ke panitia. Saya udah bisa share screen. Oke. Oke, sebelum masuk ke materi untuk penyegaran, saya akan memberikan sedikit tayangan. Ini mungkin bisa jadi sebagai salah satu contoh video pembelajaran yang bisa Bapak Ibu buat ya. Sudah kan Bapak Ibu? Belum keluar. Belum keluar. Belum, Bu. Bentar. Loading. Sabar, Loading. Harus sabar, saudara. Alhamdulillah sudah. Sudah? Lihat. Baru nongol, Bu. Nongol ya, sebentar. Oke, sudah bisa dilihat. Ini adalah salah satu contoh video pembelajaran yang kami produksi di pusat ini. Dengaran suaranya, Pak? Suaranya ada? Ada, jelas. Oke, siap ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pahlawan nasional yang sangat berperan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia. Dia melakukannya melalui pembaharuan Islam dan pendidikan. Teman-teman, kita simak bersama ceritanya yuk. Sewaktu kecil, Ahmad Dahlan dikenal dengan nama Muhammad Darwis. Ia dilahirkan tanggal 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman yang tidak jauh dari Keraton Yogyakarta. Saat berusia 15 tahun, dia menunaikan ibadah haji dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Pada masa itu, Darwis mulai mempelajari pemikiran para ulama pembaharu Islam seperti Syahid Bakri Syatta, Syekh Ahmad Khotib, Muhammad Abduh, dan Al-Afghani. Ketika pulang ke tanah air tahun 1888, Darwis mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Tahun 1903, Dahlan kembali lagi ke Tanah Suci dengan mengajak putranya Muhammad Siraj yang berusia 6 tahun. Periode keduanya di Tanah Suci ini semakin menanamkan ide-ide pembaharuan dalam diri Dahlan. Sekembalinya ke Jogja tahun 1906, Dahlan mulai menerapkan ide-ide pembaharuannya. Dahlan memilih menyebarluaskan gagasannya melalui pendidikan. Selain mengajar di Langgar dan kelompok pengajian, Dahlan menjadi guru agama Islam di Sekolah Calon Guru milik Belanda di Yogyakarta dan Sekolah Calon Pamong Praja di Magelang. Dahlan juga masuk Budi Utomo pada tahun 1909 agar agama Islam dapat menjadi pelajaran resmi di sekolah-sekolah Budi Utomo. Pada tahun 1911, akhirnya Dahlan berhasil mendirikan sekolah formal yang dinamakan Madrasah Ibtidaiyah Islam. Memadu pendidikan agama Islam dan Barat. Setahun kemudian, pada tanggal 18 November 1910, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Sejak saat itu, Muhammadiyah mengembangkan sekolah hingga ke seluruh penjuru Nusantara.
Kini jejak warisan Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebar di puluhan ribu lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Ya, salah satu contoh bisa dibilang itu video pembelajaran tentang sejarah. Kalau saya jelas nggak ya, ini ada fitur. Halo, jelas. Nanti balik ke sini. Lanjut. Jelas ya. Mohon di Lanjut, di mute Bapak Ibu semuanya ya, suara saya. 10 menit. 10 menit. Oke, itu adalah salah satu contoh video pembelajaran yang kami buat tentang sejarah. Jadi salah satunya adalah kami mengambil tema tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita langsung mulai aja. Namanya bisa ditunggu ya Kak, dia sebelah situ. Oke. Boleh di unmute maaf, boleh di mute Bapak Ibu audionya? Ya, oke, baik, terima kasih. Oke, sudah muncul ya? Oke, sebelumnya perkenalan dulu, saya Tuti. Sehari-hari saya bekerja sebagai pengembang teknologi pembelajaran di Pusdatin Kemdikbud. Nah, siang hari ini semoga selesai jam 11 materinya. Selanjutnya nanti bisa langsung. Ini adalah bagaimana merancang sebuah video pembelajaran. Oke, tadi sudah dijelaskan sedikit sama Bang Majid ya, bahwa video pembelajaran itu kuncinya ada beberapa. Ada audionya, ada visualnya, dan isinya adalah pesan-pesan pembelajaran. Tidak terdengar suara. Mana suaranya Bu Tuti? Suaranya putus cinta ya Bu. Suaranya mana Bu? Ya, mohon sabar Bapak Ibu. Tolong suaranya. Sabar Bapak Ibu. Bu Tuti terpental ini dari ruang meeting. Coba kita sabar sebentar ya, Bun. Bapak Ibu, kita Oke, tunggu Pak. Bu Tuti masuk kembali. Suaranya Pak Nuruda kayak Pak Jokowi. Mirip sekali ya. Saya kira Pak Jokowi. Saya kira Pak Jokowi. Iya, yang mau sepeda nanti sebutkan 5 ikan ya. Ikan Indosiar Pak, ikan Indosiar, ikan Indosiar, ikan Indosiar, ikan Indosiar, Ada Sunmol katanya panas. Mas Eldio masih ada di sini. Assalamualaikum Mas Eldio. Mas Eldio Meilano dari Pusdatin. Airmu. Ya, waalaikumsalam Pak. Ya. Jadi Bu Putih kelihatannya terpental dari Zoom.
Oh gitu. Kalau gitu sebentar coba saya cek ya. Ya, bisa langsung dilanjut dulu oleh Mas Eldio. Karena ini kan bisa panel ya. Oh gitu. Mungkin ya terkait dengan pembuatan desain dari video yang akan kita buat. Mungkin kalau ini kan saya sekarang ini nggak bisa share screen, Pak. Mungkin kalau kita lanjutkan dengan tanya jawab aja gimana? Mungkin dari teman-teman peserta itu ada yang penasaran dengan udah ada apa yang tadi dijelaskan, atau sudah punya pengalaman tapi pengen sharing gitu. Ya, oke. Baik, Pak. Jadi tolong di spotlight, Pak, untuk Pak Eldio ya. Bapak Ibu peserta, silakan berdasarkan materi kita siang hari ini, yaitu terkait dengan pembuatan desain video. Mungkin tadi sudah ada beberapa tayangan yang ditampilkan oleh Bu Tuti, sambil menunggu Bu Tuti masuk kembali. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah memiliki pengalaman di dalam merancang ya video pembelajaran. Nah, sekarang boleh Bapak Ibu mengacungkan tangan untuk sharing juga dengan kita semuanya terkait bagaimana desain video yang akan kita buat ke depan. Gitu. Baik, yang pertama saya berikan kesempatan kepada MI Muhammadiyah 1 Pak Pare ya, Pak Mustain. Oh ya. Pak Mustain, silakan di spotlight Pak Mustain. Silakan Pak Mustain. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Bapak. Ini masih ada kaitannya sebetulnya dengan yang disampaikan Pak Abdul Majid. Cuman tadi karena waktunya dibatasi. Ini terkait dengan konten video, Pak. Ya. Kalau dalam pembelajaran tatap muka, salah satu poin dalam RPP itu kan harus menyebutkan tujuan pembelajaran dan KD begitu ya. Iya, betul. Ya, kalau dalam video ini kaitannya dengan konten di mana waktunya kan tidak boleh terlalu panjang gitu ya. Betul. Ya, apakah itu harus dimunculkan atau mungkin tidak perlu dimunculkan? Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Kalau langsung saya saja. selalu memandang langsung saja ya Pak, atau gimana? Oke, langsung saja supaya kita interaktif. Ya. Jadi kalau saya yang perlu kita ingat gini Pak, video ini bukan sebagai pengganti guru. Jadi video ini hanya sebagai salah satu variasi dalam menyampaikan materi kepada siswa. Itu. Jadi kalau untuk tujuan pembelajaran dan itu aja saya rasa sih tidak perlu ditampilkan di dalam video ya, karena mungkin itu kan siswa-siswa bisa membacanya di buku atau membaca langsung oleh guru gitu. Jadi kalau kami di Pusdatin itu ada salah satu aturannya Pak. Jadi jangan memindahkan buku ke dalam video. Selama itu masih bisa selama itu bisa ditulis dan itu cukup disampaikan oleh guru, itu kita tidak bakal memasukkannya ke dalam video, gitu Pak. Sudah paham belum Pak? Ya, terima kasih Pak, sudah paham. Iya. Oke. Baik, cukup atau masih lanjut, Pak Mustain? Cukup Pak. Terima kasih. Baik, ya. Baik, makasih Pak Mustain. Berikutnya dari SMP Muhammadiyah 8 Batu. Ibu Imro'atul Azizah. Silakan Ibu Imro'atul Azizah. Halo, Ibu Imro'atul Azizah. Jadi angkat tangan atau tidak?
Nah, itu silakan Bu. Imro'atul Azizah. Yang ini kiri atas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan langsung singkat aja. Pada saat pembuatan video pembelajaran, tentu kita berkolaborasi dengan banyak pihak. Di antaranya ada siswa dan individual yang sudah terbentuk dari sekolah. Namun setelah saya lihat itu dari pemilihan materinya luar keinginan kami atau dalam artian sudah ditentukan. Saya kira tidak masalah, namun perlu kiranya untuk mungkin di-share silabusnya begitu Pak. Karena pada buku Al-Islam yang ada di sekolah, baik yang lama ataupun yang baru, itu tidak terdapat materi yang dicantumkan pada pemilihan materi tersebut. Dalam artian misalkan materi zakat itu ada tersendiri, kemudian materi infak, sedekah, dan hibah itu ada tersendiri. Jadi mungkin nanti kami perlu untuk rambu-rambunya, kemudian khususnya format untuk membuat berbagai tugas yang diberikan kepada kami. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Imro'atul Azizah. Wah, Bu Tuti sudah muncul lagi. Tadi terpental ya Bu Tuti. Malah jauh banget Pak. Ya, enggak apa-apa. Baik, ini tadi kami lanjutkan dengan tanya jawab dulu dengan peserta. Oke, jadi ada satu pertanyaan tadi terkait dengan share silabi, nanti insya Allah panitia yang akan fasilitasi. Dari pertanyaan Bu Imro'atul Azizah, ada yang ingin dikomentari, Pak? Sebentar. Ya, jadi gini. Sebentar ya, Tut. Ngambil waktu sedikit. Kalau kami, saya ngomongnya biasa kami lakukan di Pusdatin ya, Bu. Kalau kami biasanya itu ketika kami membuat video pembelajaran, itu naskahnya berasal dari guru. Jadi kalau kayak Ibu bilang kerjasama dengan luar, iya kita kerjasama dengan pihak guru, pihak sekolah, tapi itu biasanya naskahnya dari guru. Kalau dalam hal ini itu biasanya naskahnya dari Ibu, gitu. Jadi apa yang kami biasa lakukan sama Mbak Tuti juga, ya udah kita kumpulin guru-guru, materi mana sih yang biasanya yang kita mau bikin. Jadi bukannya kami yang menentukan, tapi biasanya guru yang menentukan gitu, karena yang lebih tahu kondisi lapangan itu adalah guru-guru. Itu karena kalau kami yang menentukan, mungkin kejadiannya nanti sama kayak yang kayak Ibu alami, itu ya berbeda dengan yang ada di buku, atau ada yang ada di buku tapi tidak kami masukkan gitu. Jadi saya nggak tahu nih ketika Ibu bikin itu kan kerjasama dengan pihak mana. Tapi kalau yang di Pusdatin lakukan adalah kita ada namanya ahli materi, Pak. Ahli materi, Bu. Setelah selesai kami bikin, itu biasanya kita ngundang guru atau kita ngundang akademisi atau praktisi untuk melihat program itu. Apakah materi yang di dalam video itu sudah benar atau masih ada yang kurang. Kalau si ahli kami menyebutnya ahli materi ini, yaitu guru praktisi, menyatakan itu masih kurang, itu kami perbaiki. Tapi kalau dia sudah menyatakan oke, itu sudah cukup, itu baru kami sebarluaskan gitu loh. Jadi itu langkah-langkah yang kami lakukan di Pusdatin. Mungkin nanti Bu Tuti bisa menjelaskan lebih jauh. Jadi simpelnya ketika kami bikin video, mungkin
kontennya itu terserah guru. Kami hanya sebagai pekerja di sini. Gitu. Sudah jelas atau tidak, Bu? Oke. Terima kasih, Pak Eldio. Iya. Baik, Bapak Ibu, pertanyaannya kita pending dulu ya. Jadi kita akan lanjut ke materi dari Bu Tuti Alawiyah. Saya lihat nih antusiasmenya luar biasa. Baik, Bu Tuti, silakan. Saya ketemu ya Ibu tadi. Kita lanjutkan ya. Kalau untuk tadi masalah materi, memang karena ketentuan lomba secara materi sudah ditentukan oleh panitia, sih sebenarnya di luar kapasitas kami, tetapi memang dalam tahapan pembuatan video pembelajaran memang ada tahapan nah, oke, Bapak Ibu mohon di mute audionya ya Bapak Ibu. Oke. Jadi Oke. Jadi untuk materi, karena untuk ketentuan lomba ya, kita bicara masalah lomba adalah sudah ditentukan oleh panitia, tentu itu di luar kapasitas kami, tetapi memang dalam proses pembuatan video pembelajaran, penentuan materi menjadi hal yang sangat krusial sebagai langkah awal bagaimana sebuah video pembelajaran itu akan dibuat ya. Jadi ini kami nanti akan ada di dua jalan gitu ya. Ada proses yang di mana nanti Bapak Ibu secara mandiri setelah lomba itu akan membuat video pembelajaran secara mandiri dan juga untuk kepentingan lomba gitu ya. Nah, ini ada beberapa kelebihan dari sebuah video pembelajaran. Yang paling penting adalah sebenarnya video itu sekarang, apalagi terutama sekarang, dapat melewati ruang dan waktu. Bapak Ibu pandemi mengajar anak-anak belajar dari rumah sehingga informasi bisa tersampaikan secara serempak karena siswa kita menonton materi yang sama seperti itu ya. Kemudian ada informasi-informasi abstrak yang sulit jika menggunakan media lain, tetapi sangat mudah terbantu jika disampaikan dalam bentuk audio video gitu ya, dalam bentuk video pembelajaran. Kemudian juga memenuhi ragam belajar. Ada anak-anak itu tuh ada yang auditif, ada yang kinestetik, ada yang visual. Itu hampir semua terakomodir ketika Bapak Ibu menyampaikan sebuah materi dalam bentuk sebuah video. Jadi video tuh agak sedikit kayak paket komplit gitu ya. Jadi ketika sebuah materi susah menyampaikan hanya dengan ceramah, salah satu opsi yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah membuat sebuah video. Nah, ini tahapan sederhana yang bisa kita lakukan ketika mau membuat sebuah video. Syuting itu ada di tahapan ketiga. Jadi kalau Bapak Ibu dari tadi ada yang produksi ya, produksi itu ada pra-nya, ada produksi, ada pascanya. Tadi Bapak Ibu sudah bertanya pakai aplikasi editing apa, kameranya apa, itu ada di tahapan ketiga. Sebelum ke sana, kita harus memastikan bahwa proses analisis dan perancangannya itu berjalan. Walaupun bisa jadi sebenarnya perancangan ini dan proses analisis ini sebenarnya sudah dilakukan dengan cara yang paling sederhana. Ya, jadi sebenarnya analisis itu apa? Analisis itu adalah sesimpel ketika Bapak Ibu, ini di luar lomba ya, kalau lomba karena sudah ditentukan materinya, tetapi ketika setelah lomba Bapak Ibu akan membuat sebuah video pembelajaran, orang nanya, Pak, Bu, kenapa membuat video itu? Jawabannya nggak bisa, ya pengen aja. Gitu ya. Jawabannya nggak bisa kayak gitu. Jadi tahapan analisis ini adalah tentuin tujuannya. Kita mau buat video tujuannya apa sih? Kalau tadi misalnya tentang memandikan jenazah misalnya. Anak-anak tuh nggak bisa mempraktekkan kalau kita hanya menyampaikan secara ceramah. Nah, Bapak Ibu punya kepentingan, punya keperluan untuk memastikan anak-anak bisa mempraktekkan cara memandikan jenazah dengan baik. Nah, salah satunya adalah dengan video. Jadi ketika itu sudah berlangsung, Bapak Ibu sudah melakukan sebuah analisis. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam membelajarkan materi tertentu, dan Bapak Ibu merasa video menjadi salah satu opsi yang bisa digunakan, Bapak Ibu sudah melewati tahapan analisis. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Nah, tetapi karena memang proses ini, video ini akan digunakan sebagai bahan ajar, salah satu bahan ajar dalam proses pembelajaran, tentu harus selalu berkaitan dengan KI dan KD. Karena kita relate ke kurikulum ya. Beda lagi dengan pengetahuan populer. Video pembelajaran boleh nggak pengetahuan populer? Sangat mungkin.
kalau Bapak Ibu saksikan sekarang di YouTube, itu banyak sekali konten kreator edukasi yang membuat video-video singkat cuma 3 menit gitu ya. Tapi memang secara langsung tuh tidak se eksplisit kelihatan bahwa ini adalah materi pembelajaran. Misalnya, kenapa apa batasan dari angka misalnya. Itu kalau di KIKD mungkin kita harus nyari dulu tuh, dia KIKD-nya yang mana gitu ya. Tetapi saat ini konten kreator banyak yang melakukan itu. Jadi mereka memang membuat lebih kepada untuk pengetahuan populer, pengayaan, dan sebagainya. Nah, yang kita sebagai guru Bapak Ibu lakukan untuk menunjang pembelajaran di sekolah, tentu harus mau nggak mau, setuju tidak setuju, harus punya kaitan dengan KIKD. Karena video ini akan digunakan sebagai salah satu bahan ajar ketika Bapak Ibu menyampaikan sebuah materi, ketika Bapak Ibu juga punya kepentingan untuk memasukkan link videonya ke dalam RPP misalnya, seperti itu. Jadi analisis itu berhenti sampai Bapak Ibu mendapatkan, oke, saya punya masalah apa, saya mau nyampein materi apa, nyambung ke KIKD-nya apa. Itu Bapak Ibu sudah melakukan proses analisis. Tapi untuk keperluan lomba, sekali lagi, karena tadi Pak Bagus berkali-kali menyampaikan, materi sudah ditentukan oleh panitia, mungkin proses analisis ini kita agak skip. Bapak Ibu gunakan proses analisis ini ketika nanti Bapak Ibu akan membuat video secara mandiri, tidak berkaitan dengan lomba, ya, seperti itu. Nah, ini contoh, tapi memang ini agak nggak relate sama ISMUBA, tapi ini bisa menjadi contoh. Jadi ini adalah salah contoh guru matematika yang kesulitan ketika siswa membedakan cara menemukan FVB dan KPK. Gitu. Ini ada masalahnya, kemudian diturunkan ke KI-nya. KI-nya apa, KD-nya apa, ketemulah indikatornya. Sesimpel ini menentukan sebuah analisis materi dari awal sampai ketemu inilah indikator, atau kan kalau KD mungkin masih agak general, diturunkan menjadi goal ini adalah indikator. Kita bisa bilang ini adalah indikator videonya. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu mau bikin video apa? Oh, saya mau tentang memandikan jenazah. Indikatornya apa? Tahapannya, oh saya mau menyampaikan siswa bisa mempraktekkan tahapan memandikan jenazah. Itu adalah goalnya, itu tahapannya, itu indikatornya. Jadi, nah diturunkan menjadi indikator-indikator. Indikator video itu harus apa sih? Sekecil apa? Atau sesimpel apa? Atau sefokus apa? Atau seluas apa? Itu sekali lagi dikembalikan kepada masalah yang Bapak Ibu punya. Kalau saya nggak tahu, saya belum lihat list materi yang disiapkan panitia seperti apa untuk pembuatan video dalam lomba ini, tetapi harapan saya dari materi itu Bapak Ibu masih boleh mengerucutkan, memfokuskan pada indikator yang terkecil karena durasi video cuma 5-10 menit. Terus karena izin, tanggerkan yang meninggal itu tuh, tariknya izin yang meninggal itu tuh, sehingga Bapak Ibu sebenarnya masih punya keleluasaan untuk memilih indikator terkecilnya mau apa, gitu ya. Nanti mungkin kalau boleh di-share gitu ya. Indikator video ini seperti di indikator pencapaian kompetensi. Jadi agak sama. Jadi dari materi KIKD apa, indikator tentu lebih spesifik lagi. Seperti itu, antara audio dan visual, dan tentu menarik divisualisasikan. Kalau Bu Tuti, maaf Bu Tuti, suaranya tidak jelas Bu Tuti. Aja, boleh nggak sih di video? Halo Bu Tuti. Boleh, tapi secara kebermanfaatan mungkin agak sedikit. Halo Bu Tuti. Suaranya melayang, bahkan terputus-putus. Gimana? Sudah bisa clear lagi? Oke, coba di video dimatikan. Ya. Jaringannya ya, Pak. Halo Pak.
Suara saya udah jelas belum ya? Oke, suaranya sekarang jelas. Silakan di-share screen lagi. Saya matiin aja videonya ya. Ya, oke. Yuk. Oke, sekarang setelah proses analisis dilakukan, sudah jelas Pak suara saya? Putus lagi. Putus lagi. Enggak, lanjut Bu Tuti, lanjut. Oke, suara saya jelas Pak? Jelas. Jelas, baik ya. Baik, saya matiin aja kameranya. Jadi Bapak Ibu, proses analisis berakhir sampai Bapak Ibu menentukan tujuan. Bapak Ibu, suara saya jelas? Jelas Bu Tuti, jelas. Jelas. Oh, baik. Ya. Jelas. Jadi baik. Jadi proses analisis itu berhenti sampai Bapak Ibu sudah menentukan tujuan videonya mau apa. Tujuan itu adalah indikator video. Ya, jadi nanti Bapak Ibu silakan melihat kembali materi-materi yang sudah disiapkan oleh panitia. Kemudian Bapak Ibu mulai berpikir apa indikator yang akan Bapak Ibu gunakan. Ya. Nah, setelah prosesnya ketemu tujuan atau indikatornya, Bapak Ibu kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu menentukan format video sebelum masuk ke naskah. Ya, ada namanya format video. Ini adalah beberapa pilihan format video yang Bapak Ibu bisa pilih dalam membuat sebuah video pembelajaran. Ya, setelah format, nanti baru membuat naskah. Jadi tahapannya ada masuk format. Oke, format itu apa aja? Format apa saja sih format video pembelajaran yang common kita gunakan? Yang pertama namanya talking head. Talking head itu Bapak Ibu kalau suara saya nggak jelas tolong dikasih tahu ya. Jadi talking head itu adalah video penjelasan narasumber secara langsung ke depan kamera. Itu namanya talking head. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dalam videonya mau tampil sebagai narasumber, kemudian langsung bicara ke depan kamera, itu artinya Bapak Ibu memilih format talking head. Ini kami di Pusdatin punya beberapa contoh format talking head yang nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat di YouTube-nya Televisi Edukasi sebagai salah satu referensi ya. Ini ada beberapa contoh program talking head. Jadi talking head itu sesimpel Bapak Ibu menyampaikan materinya secara langsung ke depan kamera. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian pilihan lainnya adalah format yang bisa digunakan talk show. Talk show itu adalah tadi ada pertanyaan dari Bapak dari Denpasar kalau nggak salah. Boleh melibatkan siswa nggak sih? Dalam video boleh melibatkan siswa atau enggak gitu. Mungkin ketika Bapak Ibu menggunakan format talk show, itu sangat mungkin melibatkan siswa dalam video Bapak Ibu. Talk show itu minimal 2 orang. Ada yang nanya, ada yang jawab. Bisa jadi Bapak Ibu nanti berperan sebagai narasumber, kemudian mungkin ada siswa yang bertanya, menanyakan tentang sebuah materi. Misalnya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya drama. Drama itu role play materi. Jadi kalau misalnya materi ini lebih mudah disampaikan dengan cara drama, ada fiksinya, mungkin agar lebih cepat menggait atensi dari siswa, itu juga bisa dilakukan. Atau bentuknya kuis atau game show, bisa juga dilakukan. Nah, musik, dalam bentuk musik juga mungkin, bahasa dan sebagainya. Kemudian kalau bahasa Arab, anak saya sering belajar bahasa Arab dengan gurunya selalu memberikan voice note musik. Jadi kalau misalnya mau ngapalin kosakata tertentu, dikasih taunya musik sehingga mungkin harapannya bisa lebih mudah dihafalkan gitu. Nah, format musik sangat mungkin dilakukan untuk video pembelajaran. Kemudian ada tutorial atau prosedur atau percobaan. Mungkin tutorial ini seperti cara berwudu, cara mengkafani jenazah, cara memandikan jenazah, cara menguburkan, atau misalnya cara bersuci dan sebagainya. Ini menggunakan konsep tutorial atau percobaan.
Ada juga dokumenter, rekonstruksi sejarah Islam dan sebagainya bisa menggunakan konsep dokumenter, walaupun tentu secara waktu mungkin akan jauh lebih lama karena harus riset dan sebagainya. Tetapi kalau memang materinya mencukupi, saya pikir konsepnya dokumenter juga bisa kita gunakan sebagai konsep format video pembelajaran. Ya, tadi sekali lagi diulangi, ada talking head, Bapak Ibu langsung menyampaikan kemudian talk show, format ngobrol, kemudian ada drama, ada kuis, ada musik, ada tutorial, ada dokumenter. Silakan Bapak Ibu sudah mulai memikirkan mau apa formatnya. Dan ada animasi atau videografis atau karikatur. Tadi profil tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan itu disampaikan dalam bentuk karikatur. Jadi sangat juga memungkinkan Bapak Ibu menggunakan konsep animasi, videografis atau karikatur dalam menyampaikan sebuah materi pembelajaran. Kalau video model pembelajaran, kalau classroom teaching ini mungkin untuk lomba kali ini tidak digunakan karena classroom teaching adalah video tentang tahapan cara ngajar. Biasanya untuk memperkenalkan sebuah model tertentu, ketika Bapak Ibu mau ngajar misalnya materi tertentu, saya pengen menggunakan misalnya discovery learning atau misalnya project based learning dan sebagainya. Tapi untuk lomba kali ini mungkin video model ini sudah break gak ini? Kita break dulu dong. Baik, panitia bagaimana? Saya ikut aja kalau memang mau break dulu. Ya, Bunda, kita sesuai jadwal sampai dengan jam 15 menit lagi. Sampai jam 12 nanti baru kita break sholat. Ini peserta, mohon maaf Bapak Ibu, ini peserta kita seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Yang Papua sedang menyaksikan kita, sehingga kita lanjut saja sesuai dengan jadwal. Kita mengikuti seluruh peserta pelatihan. Terima kasih. Lanjut aja, Bu. Baik, saya lanjut sebentar ya. Baik. Oke. Nah, tadi Bapak Ibu sudah punya materi. Suara saya jelas Bapak Ibu? Ya, jelas. Jelas sekali, Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu tahapan ini tadi sudah punya materi. Bapak Ibu boleh memilih materi, sudah punya materi yang disediakan panitia. Kemudian dari materi itu Bapak Ibu tolong pikirkan kembali indikatornya mau apa. Cari dari materi itu silahkan diperas lagi menjadi indikator yang lebih fokus. Kemudian formatnya. Tadi formatnya mau sistemnya talking head, atau mau talk show, musik, dan sebagainya. Silahkan mulai dipikirkan. Setelah itu, baru kita menulis naskah. Insya Allah 15 menit selesai ya, menulis naskah. Jadi, nah naskah itu apa? Kami punya tawaran dari Pusdatin, kami punya format naskah yang memang biasa kami share ke Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Tetapi sekali lagi, format naskah ini kan untuk membantu nanti Bapak Ibu ketika syuting, ketika mulai produksi. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah membuat video pembelajaran dan punya format naskah sendiri, dipersilahkan. Ya, jadi ini tidak terlalu mengikat Bapak Ibu. Ini hanya kami pikir dari Pusdatin ini adalah cara yang paling mudah Bapak Ibu ketika menulis naskah. Jadi naskah itu adalah dokumen materi yang nanti ketika produksi itu akan memudahkan Bapak Ibu memahaminya. Jadi harus apa dulu dan sebagainya. Ini di naskah itu ada keterangan talentnya siapa, lokasinya bagaimana, properti yang digunakan apa, mungkin biaya relatif tidak digunakan. Nah, kemudian sekali lagi ingat Bapak Ibu, tips yang paling mudah ketika menulis naskah adalah ketika menulis sambil dibaca. Jadi Bapak Ibu akan tahu, ini enak nggak sih dibacanya gitu. Oh terlalu kaku, oh terlalu panjang, oh terlalu bahasanya baku misalnya. Jadi naskah itu bukan berarti Bapak Ibu memindahkan isi buku ke dalam teks naskah. Karena naskah itu semakin sederhana
kata-katanya itu semakin baik. Jadi karena Bapak Ibu nanti ketika menyampaikan materi dalam bentuk video itu tentu beda secara tata bahasa dengan buku ya. Seperti itu. Nah, ini sinopsis treatment boleh diabaikan Bapak Ibu, kita lanjut langsung. Jadi sinopsis treatment ini memang biasanya digunakan oleh kami di Pusdatin untuk tahapan penulisan naskah. Tapi di pelatihan kali ini sinopsis treatment sinopsis masih bisa kita gunakan, treatment mungkin boleh diabaikan, lanjut langsung ke naskah. Ya, kita menggunakan naskah format 2 kolom, tapi sekali lagi Bapak Ibu jika sudah punya format naskah yang sudah Bapak Ibu nyaman, silakan digunakan. Ini adalah tawaran dari kami bahwa naskah itu nanti ada 2 kolom, ada visual, ada audio. Kolom pertama itu visual, kolom kedua audio. Kolom visual sesimpel bahwa apa yang ingin nampak di layar. Jadi Bapak Ibu udah ngebayangin, nanti saya tuh pengen videonya tuh kayak gini, tulis aja di visualnya. Di audio itu adalah apa yang mau disampaikan. Mau ada dialog, narasi, ada musik, ada sound effect, ada background, dan sebagainya. Jadi kita menggunakan format naskah 2 kolom. Bapak Ibu yang punya format, sudah punya format nyaman gitu ya, silahkan diteruskan dengan itu. Jadi ini hanya sebagai tawaran dari kami. Nah, ini adalah struktur videonya. Ini sudah saya adaptasi dari lomba, dari ketentuan lomba. Jadi nanti diawali dengan logo. Kemudian ada main titelnya tuh KD yang terpilih. Kalau tawaran dari saya kepada panitia, mungkin setelah KD di bawahnya ada indikatornya yang dipilih. Karena bisa jadi KD-nya terlalu luas, sementara Bapak Ibu akan membuat video dengan yang materi yang jauh lebih spesifik. Jadi mungkin di bawahnya ada indikator video. Jadi KD-nya apa, indikatornya apa. Nah, konten, tadi sempat ada pertanyaan, boleh ada persepsi nggak sih gitu. Apersepsi tetap disarankan ada Bapak Ibu. Jadi kontennya, isi videonya itu adalah apersepsi. Kenapa? Jadi kalau dalam bahasa video, apersepsi itu namanya teaser. Apersepsi ini seperti halnya fungsi di kelas sebagai pembuka, sebagai kalau di video namanya itu kita teaser. Sebagai cara kita sebagai si konten kreator untuk membuat sasaran audiens itu merasa bahwa materi yang disajikan tuh bikin penasaran, atau misalnya bahwa materi yang disajikan itu saya banget gitu, kayak yang tadi Bang Messi sampaikan bahwa materinya harus saya banget. Salah satu caranya adalah dengan memunculkan apersepsi atau teaser di awal video gitu. Misalnya saya nggak tahu, belum ada bayangan untuk agama, tapi misalnya dalam mata pelajaran sains misalnya kita bisa memulai dengan bagaimana kalian pernah perhatikan nggak sih bagaimana sebuah pesawat terbang bisa terbang di udara tanpa jatuh misalnya. Orang akan berpikir, iya gimana caranya ya? Oh ternyata mau masuk ke materi hukumnya fisika dan sebagainya gitu ya. Jadi apersepsi ini atau teaser ini juga diperlukan dalam sebuah video. Jadi itu boleh juga hanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik atau misalnya yang mengundang penasaran anak-anak. Itu bisa disajikan. Masuk langsung ke materi intinya. Setelah materi inti, di ending, ini sebenarnya ini pilihan. Bisa penguatan materi saja, bisa kesimpulan, atau Bapak Ibu menentukan pertanyaan sebagai sebuah evaluasi. Memastikan bahwa anak-anak ngerti nggak sih dari video yang sudah disampaikan. Seperti itu. Kemudian ending. Ini ending fade out. Fade out tuh cuman efek aja. Misalnya ada nama pemain, anak tim produksi, ucapan terima kasih bagi yang terlibat di produksi. Ini adalah struktur naskah yang nanti akan Bapak Ibu buat untuk kepentingan lomba. Tapi ini juga bisa kita adaptasi untuk kepentingan pelatihan. Ya. Seperti itu. Kemudian, nah ini ada tugas mandiri Bapak Ibu. Nanti mungkin setelah setelah break sholat dan makan, kita sempat dulu 30 menit mungkin ya diskusi tanya jawab. Saya hanya menyampaikan ini sebentar. Jadi nanti tolong dibuat sebuah naskah dengan ketentuan sebagai berikut. Ini untuk latihan kali ini ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu juga menjadikan ini sebagai modal dasar untuk nanti nulis naskah untuk lomba, tapi bisa juga untuk sekedar latihan. Format videonya talking head ini yang paling mudah memang, dapat berupa penjelasan materi, tutorial atau penjelasan soal, atau format lain dipersilahkan. Ingat tadi ada beberapa format yang disampaikan. Nah, durasi video di sini baru 3-5 menit. Karena besok pagi kita akan bahas naskahnya, saya pikir saya mencari durasi yang paling singkat. Tapi jika Bapak Ibu langsung mau mengejas dengan materi dengan durasi video lomba, silakan. Jadi 5-10 menit. Nah, ini ada contohnya, struktur video mengikuti contoh dan form yang telah disediakan di tautan.
Nanti saya share ini semua bahannya. Nah, Bapak Ibu, nanti sore ke malam, silakan Bapak Ibu mulai mencoba membuat naskahnya. Naskah yang sudah dibuat dapat diunggah silakan diunggah. Saya udah siapin linknya, silakan diunggah di sini. Nanti besok pagi kita bersama-sama untuk melihat 1-2 naskah yang sudah jadi, sambil kita melihat apa plus minusnya, apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki, seperti itu. Kemudian juga besok pagi kita akan sharing dengan Bu Roro sebagai salah satu guru yang memang belajar dari nol tentang bagaimana membuat sebuah video pembelajaran. Itu mungkin Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi ini agak cepat, memang mungkin agak terlalu cepat, ini nggak apa-apa, masih 5 menit waktunya. Tapi harapannya ada 3 tahapan, mohon diingat. Analisis itu berakhir di tujuan, indikatornya. Jadi Bapak Ibu sudah punya materi yang ditentukan oleh panitia. Silahkan tolong dispesifikan menjadi indikator yang lebih fokus spesifik mau bahas apa. Yang kedua, formatnya. Mau apa? Mau talking head, mau talk show, mau drama, mau dokumenter, mau kuis, dan sebagainya. Silahkan ditentukan. Setelah itu baru mulai ke naskah. Saya mau ngasih lihat contoh naskah yang sudah ada. Sebentar, sedikit lagi ya Bapak Ibu. Naskah, sebentar. Naskah. Oh, ini formatnya. Ini format sudah saya siapkan. Nah, ini formatnya. Nanti tinggal diisi saja. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi di sini. Cuman memang sebentar. Kalau ini format ya, topik judulnya apa, sasarannya siapa, materi pokok, ada KIKD-nya apa, indikator. Ini yang Bapak Ibu mungkin adalah turunan dari materi dari KD yang sudah ditentukan oleh panitia. Bapak Ibu turunkan ke indikator video, kemudian formatnya mau apa, penulisnya siapa. Nah, ini silakan, ini boleh di skip Bapak Ibu. Ini boleh ditulis, boleh tidak untuk treatment. Sinopsis relatif silakan juga, ini optional ya. Nah, ini naskahnya. Naskah tuh kayak apa sih bentuknya nih, kayak gini. Jadi ini 2 kolom. Kadang scene ini ada di dalam kolom visual, tapi ini saya sengaja pisahkan agar lebih memudahkan. Nanti istilah-istilah ini kita akan bahas setelah break sholat ya. Jadi ini ada naskah, jadi Bapak Ibu tinggal tulis aja di sini. Naskah jadi sampai nanti closing gitu. Oke. Nanti Bapak Ibu pilih dulu materinya apa. Jadi memang yang paling agak bikin ini adalah materinya apa, kemudian formatnya mau apa. Nanti kita bahas materinya. Oke. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini nanti untuk contoh videonya setelah ini ya, setelah break mungkin nanti. Setelah break ya. Oke. Gitu mungkin Pak Nur Huda, terima kasih. Terima kasih Bu Tuti. Ya. Luar biasa sekali. Oke, banyak apresiasi yang sudah masuk nih terkait materi ini di Japri maupun di kolom chat. Dan saya yakin teman-teman semua menunggu ya, nanti kapan segera selesai break-nya, padahal belum break. Baik, kita akan break, Bu Tuti, terima kasih ya. Nanti jangan lupa kembali lagi dengan tim, sangat kami tunggu kehadirannya, dan Bapak Ibu semua, sekarang peserta kita 508, berarti yang sekitar 100 yang dari pagi standby sedang sholat ya. Kita juga akan menyusul sholat duhur terlebih dahulu dan break makan siang. Dan kita akan kembali tepat pukul 13.00 ya. Tepat pukul 13, sesi ini akan kita mulai kembali. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita tutup sesi kedua siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi nanti jam 13.00. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.